Halo, semangat pagi teman-teman semua, sehat berkah berlimpah bahagia selalu ya di sepanjang waktu. Amin. Oke, langsung saja ya di sini saya akan membahas tentang komisi IB atau komisi referral atau bonus jaringan ya. Nah, di sebuah bisnis itu ada yang namanya apa ya? Kalau contoh gampangnya itu MLM ya, multi level marketing, di mana itu adalah sistem pemasaran berjenjang. Kita bisa memperoleh suatu penghasilan atau penghasilan tambahan ya dari sistem ini, dari menjalankan jaringannya. Artinya kita mengembangkan jaringan ya, mengembangkan networknya, memperbanyak orang-orang untuk join bergabung di bisnis yang kita jalankan gitu ya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, kenapa saya perlu membahas ini? Karena sebenarnya ini ya, karena saya sering kali melihat, mendengar, banyak orang-orang yang kalau menurut saya ya, mungkin kita beda pola pikir. Menurut saya itu, eee, sebuah mindset yang masih keliru, kurang pas ya. Atau kalau boleh belak-belakan, orang sering mempermasalahkan tentang komisi IB atau komisi jaringan atau bonus referral ya. Itu hanya sebenarnya ya hakikatnya hanya proyeksi dari ini ya, proyeksi eee, dari batinnya gitu loh. Jadi masih 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 ada luka luka batin. Sebenarnya orang itu ada luka batin yang tidak disadari dan itu terproyeksi keluar dalam kalau proyeksinya bisa bermacam-macam ya, bisa ini ya, bisa dalam wujud apa ya, iri, dengki, nyinyir, ya, marah, dan kawan-kawan itu semua. Tapi pada intinya itu adalah wujud dari luka batin. Ada luka batin yang belum tersembuhkan. Ada penyakit hati yang belum tersembuhkan. Intinya seperti itu ya. Nah, lanjut tentang komisi IB. Jadi banyak orang yang mempermasalahkan, wah ini hanya mencari hanya mencari IB saja, hanya mencari member saja untuk keuntungannya gitu. Atau ada juga ya orang yang sering ini ya, eee, dalam komentarnya itu ketika ada orang menawarkan bisnis yang di mana bisnis itu ada jaringannya gitu ya, ada sistem, jaringan atau network. Orang sering langsung berkomentar seperti itu tadi, hanya menguntungkan IB saja, hanya menguntungkan upline saja, hanya menguntungkan sponsornya saja, hanya hanya mencari komisi referral, komisi jaringan, komisi IB. Nah, seringkali seperti itu ya. Oke, coba kita kita ini ya, kita urai lebih lebih luas lagi. Yang pertama, kalau memang orang itu mencari komisi ya, mencari penghasilan lah, mencari penghasilan dengan cara mengembangkan jaringan ya, dalam arti untuk mengembangkan jaringan kan kita harus memperkenalkan sebuah bisnis dan eee, menunjukkan kepada sebanyak-banyaknya orang supaya orang itu tahu bisnis kita kan gitu ya. Apakah salah? Apakah itu tidak sah? Apakah itu dilarang? Apakah itu cara yang tidak baik? Ataukah itu haram misalnya? Enggak kan? Itu itu sah-sah saja ya, halal, boleh, dan sesuatu hal yang secara alamiah menurut saya tuh sudah baik adanya gitu loh. Itu gak ada bedanya dengan yang namanya, ada istilah makelar gitu ya. Makelar itu kerjanya apa? Sebagai perantara. Dia mencari komisi, dia mencari orang, misal, ada seorang penjual ya, ada seorang penjual dan seorang penjual ini butuh, eee, butuh laku barang dagangannya ya kan. Nah, kemudian si penjual ini membuat informasi, bertemulah dengan katakanlah seseorang. Nah, di situ ada kesepakatan di mana kalau kamu bisa menjualkan barang saya, kamu akan saya kasih komisi. Nah, kan gitu ya. Jadi hampir sama seperti itu. Maka orang yang menerima penawaran ini kemudian memasarkan
dagangan orang tersebut ya, ini namanya apa? Makelar, ya kan? Ya sama, sah nggak? Sah-sah saja. Itu kan kerja, ya kan? Begitu juga dengan ini ya, masalah komisi IB. Ya, itu juga sesuatu hal yang sah-sah saja dan sudah baik-baik saja, baik adanya gitu loh. Jadi nggak perlu kita permasalahkan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, justru orang ketika mendapatkan sebuah informasi tentang bisnis, kemudian langsung dia menanggapi atau merespon dengan sebuah proyeksi seperti itu tadi ya, sebuah ungkapan misalnya, "Alah, paling cuman hanya ini, hanya untuk mencari keuntungan dari jaringan, dari referral, dari IB," kan gitu ya. Justru inilah yang bermasalah. Masalahnya di mana? Ya masalahnya mempermasalahkan itu kan gitu. Toh itu kan kalau kita nggak mempermasalahkan juga nggak ada masalah kan gitu kan. Lagian kalau kita tidak mempermasalahkan dan kita mau terbuka, kita nggak perlu menilai apapun dulu, kita pelajari bisnisnya. Kalau sekiranya itu kita mendapati itu bagus, kita join dan kita bisa memperoleh keuntungan, di mana masalahnya, ya kan? Kalau seorang IB atau seorang upline itu memperoleh keuntungan karena kita join, ya wajar saja. Kalau kita mau kan kita juga bisa melakukan seperti dia, ya kan? Nah, jadi nggak ada salah, ya, nggak ada salah dan nggak perlu dipermasalahkan tentang komisi IB, komisi referral atau komisi jaringan ini nggak perlu kita permasalahkan karena juga sebuah kesuksesan itu semua bergantung pada diri kita. Kita nggak bisa ya. Artinya gini, tidak ada orang yang sukses ya yang masih punya pola pikir atau mindset bahwa dia tidak mau orang lain sukses. Nggak bisa ya. Contohnya seperti itu tadi. Kita mempermasalahkan tentang IB, tentang referral, tentang jaringan ya pada orang yang menawarkan bisnis. Itu sama saja sebenarnya kita nggak suka kalau orang itu dapat keuntungan kan gitu. Nggak suka orang itu dapat komisi, dapat penghasilan dari kita join kan gitu ya. Nah, kalau kita udah nggak suka, hakikatnya kita nggak suka, nggak seneng ya. Ini kenegatifan ya. Otomatis kita nggak join, ya kan? Apalagi kalau sudah kita menjustifikasi, ya, sudah menunjukkan penilaian negatif. Ternyata bisnisnya bagus, kita mau join malu, jadinya nggak jadi join, ya kan? Ya kita sendiri yang rugi karena apa? Nggak bisa. Sebenarnya kita ingin, tapi karena sudah terlanjur seperti itu kita malu, jadi nggak jadi join, nggak bisa dapat kesempatan berpenghasilan dari bisnis itu kan gitu. Lagian, kalaupun kita join lewat seseorang ya, upline lah, katakanlah upline. Kita join bisnis lewat seorang upline. Dan kalau kita tidak tidak memikirkan tentang bonus upline kita fokus pada bisnis yang kita sudah join, kita fokus di bisnis kita sendiri, gimana supaya kita ini bisa maksimal dapat penghasilan dari bisnis yang kita sudah join. Toh ini yang sangat penting bagi kita ya, karena ini yang akan menentukan kita berhasil apa enggak di dalam suatu bisnis. Soal upline kita dapat komisi dari kita atau enggak, itu udah enggak penting itu ya. Karena apa? Yang terpenting adalah kita berpenghasilan, kita bisa cuan dari bisnis yang sudah uh, kita join meskipun tadi lewat upline itu tadi gitu. Yang terpenting kita cuan. Kalau kita udah cuan dan penghasilan, mau upline kita dapat komisi atau banyak komisi, ya bodo amat. Apa masalahnya? Ya, toh kita sudah cuan, sudah berpenghasilan, sudah bisa uh, memperoleh keuntungan dari bisnis yang ditawarkan tadi dan yang kita sudah join. Kalau kita sudah memperoleh keuntungan, apa masalahnya kan gitu. Justru kalau kita itu terlalu mempermasalahkan, ya seringlah banyak orang sering mempermasalahkan ketika dapat penawaran bisnis ya. Contoh misalnya, itu sulit, itu gak apa ya,
hanya mencari komisi IB atau apa misalnya ya, justru itu akan menjadi hijab, menjadi pembatas kita untuk istilahnya untuk melangkah ya, itu menjadi pembatas kita. Dan kalau kita masih punya mindset seperti itu, sulit kita untuk bisa sukses kan gitu. Oke, sekarang saya tunjukkan ya, sebenarnya komisi IB itu seberapa sih kalau sampai dipermasalahkan kan gitu. Nah, di sini saya perlihatkan komisi IB salah satunya di APX ya. Ada juga saya di Nagaya tuh ada. Nah, ini bisa dilihat nih. 0,0078 US dollar, 0,00. Bisa nggak ini banyak? Bisa. Dan itu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya kan gitu ya. Jadi kita misalnya mau mempermasalahkan soal komisi jaringan atau komisi IB, sedangkan di sini kita di dalam bisnis trading ya, kita tradingnya 100, katakanlah modal 100 dolar, kita hanya open posisi satu satu layar lot 0,01 dan kita kita menggunakan cara apa ya istilahnya cara aman, cara santai ya. Duh, kalau seperti ini berapa komisi upline kita? Berapa komisi IB kita? Satu bulan aja ada trading. Katakanlah ada open posisi hanya satu layar 0,01 contohnya. Kemudian floating berhari-hari sampai 1 minggu baru cuan. Itu pun baru dapat 1 dolar. Berapa untungnya? Nggak bisa dipakai buat beli rokok itu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gini ya buat teman-teman ya. Kalau ada orang atau siapapun teman-teman kita menawarkan sebuah bisnis ya. Yang pertama, terbukalah. Terima saja dulu. Baca informasinya. Jangan buru-buru merespon kalau tidak bisa merespon dengan positif. Ya, ingat, kalau kita belum bisa menanggapi atau merespon sebuah informasi itu dengan positif, jangan merespon dulu. Jeda, berhenti, diam, lihat atau dengar saja dulu. Itu cara pertama ya. Maksud saya cara pertama, maksud saya ini adalah salah satu cara untuk kita bisa terbuka, membuka diri, memperbesar wadah kita gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu faktor eh, apa ya kemudahan rezeki gitu ya. Jadi jangan buru-buru menanggapi, apalagi sampai nyinyir ya, sampai nyinyir. Wah, itu kembalinya ke diri kita sebenarnya. Kenegatifan itu akan kembali ke diri kita. Bukti nyata yang kembali secara langsung pada saat kita nyinyir misalnya ya, itu bisa kita buktikan secara langsung pada saat itu juga adalah kondisi di dalam dada kita. Itu pasti ada rasa rasa jengkel, marah dan kawan-kawan, dan apa ya rasa-rasa yang seperti itu gitu loh. Nah itu kan kenegatifan gitu, ya dan dampaknya tidak baik, dampaknya negatif juga dan itu kembali ke diri kita. Oke, jadi seperti itu ya. Kita nggak perlulah terlalu mempermasalahkan soal itu tadi, masalah kita beranggapan hanya menguntungkan upline, menguntungkan IB, enak di upline, enak di sponsor, enak di IB misalnya ya. Nggak bisa seperti itu. Mereka juga nggak seenak yang kita pikirkan seperti itu tadi. Mereka bekerja keras, mereka berupaya, mereka mengedukasi, mereka memandu, menuntun semua member-membernya. Itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran ya. Nggak seenak yang dibilang orang yang masih bermindset bermindset yang suka ini ya terproyeksi dalam wujud nyinyir lah secara kasarannya gitu. Nah, kesimpulannya apa ya, mudah-mudahan teman-teman dari semua yang saya paparkan ini yang bertele-tele ini ya, yang mudah-mudahan bisa bisa diambil pelajarannya dan itu akan menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, yang positif bagi teman-teman semua. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat.